Bab 1010, aku akan membawamu ke Palu. Orang tua yang selama ini diam berkata, saya Profesor Erik Selvig. Saya terutama belajar astronomi dan fisika, dan saya juga penggemar astronomi. Bagaimana kamu bisa tahu? Luke menoleh dan menatap jeep di sisi jalan. Saya tidak tahu banyak hal, tetapi teleskop itu tidak murah. Profesor Selvig berkata, seperti yang diharapkan dari seorang perwira. Kamu sangat teliti. Melihat Profesor Selvig, yang memiliki sedikit suasana ilmiah tentang dia, Luke bertanya dengan tegas, bagaimana saya harus menyapa Anda? Jane Foster, kata wanita yang lebih tua. Darcy Lewis, kata wanita yang lebih muda. Thor, kata pria berambut pirang jangkung dengan janggut. Luke hanya melihat mereka dan tidak bertindak luar biasa. Dia hanya mengangguk dan berkata, senang bertemu denganmu. Belum ada meteorit di sini baru-baru ini. Petik 2. Melihat kekecewaan semua orang, dia menambahkan tanpa tergesa-gesa, tapi sebuah lubang besar muncul di perbukitan 20 km barat laut kota pagi ini, dan ada palu di tengahnya, seperti jatuh dari langit dan membuat lubang di tanah. Petik 2. Tertegun sejenak, pria berambut pirang itu meletakkan satu tangannya di bahu Luke. Jalan mana yang barat laut? Merasakan tekanan di bahunya, Luke masih sedikit terkejut. Kekuatan ini jauh melampaui apa yang dimiliki orang biasa. Senyumnya tidak goyah. Aku akan membawamu ke sana, atau kamu mungkin menuju ke arah yang salah, karena tidak ada rambu-rambu jalan. Tiga lainnya sedikit terkejut. Sikapnya tampak agak terlalu baik. Tapi memang seperti itulah petugas kota kecil. Mereka yang bersikap baik sama ramahnya dengan tetangga yang baik, sedangkan mereka yang bersikap buruk memandang semua orang sebagai penjahat. 20 menit kemudian, mereka sampai di bukit. Luke menyuruh semua orang keluar, dan mereka mulai mendaki bukit. Mereka berempat melihat lokasi konstruksi tidak jauh dan merasa aneh. Darcy, gadis berkacamata berbingkai hitam, adalah yang paling bersemangat. Dia tidak bisa tidak bertanya, apa yang mereka lakukan di sana. Menggali emas. Luke berkata, tidak, mereka hanya membangun kandang sapi. Darcy berseru, kandang sapimu benar-benar unik. Apakah itu dinding? Kelihatannya tebalnya beberapa meter. Luke berkata, mereka mungkin sedang memikirkan beban. Darcy tidak tahu banyak tentang teknik sipil, jadi dia tidak melanjutkan bertanya. Yang lain tidak fokus pada lokasi konstruksi, mereka juga tidak peduli mengapa dindingnya begitu tebal. Rasanya seperti platform batu. Luke dan Darcy berjalan di depan. Thor dan Jane berjalan di belakang, diikuti oleh Profesor Selvig dan Selina. Luke dan Darcy mengobrol dengan cukup gembira. Paling tidak, pada saat mereka melintasi bukit dan melihat lubang, dia mengetahui bahwa dia adalah mahasiswa baru di Yale dan sedang belajar ilmu politik. Meskipun Luke tahu banyak tentang jurusan kuliah, dia tidak tahu apa-apa tentang yang satu ini. Tapi itu jurusan umum di tempat seperti Yale. Itu tidak menghentikannya untuk mengobrol dengan Darcy, yang tampaknya tidak tertarik dengan profesinya dan lebih fokus pada kehidupan pribadinya. Misalnya, apa yang dilakukan petugas kota setiap hari, dan apakah mereka sering membunuh orang. Luke memberikan jawaban yang tepat untuk pertanyaan itu, dan membuat gadis itu tertawa. Dari segi penampilan, Darcy setingkat lebih rendah dari gurunya, Jane Foster. Namun, mereka memiliki gaya yang berbeda. Darcy memiliki wajah yang tajam tetapi rahang yang sangat normal. Ciri-ciri Jane lebih tajam. Mulut Darcy lebar dan bibirnya montok. Ditambah dengan lipstik merah cerah, itu cukup eye-catching. Jane, di sisi lain, hanya mengoleskan lip gloss ke bibir tipisnya, yang membuatnya terlihat dingin. Lebih penting lagi, sebagai mahasiswa baru, Darcy memiliki ukuran F yang mengalahkan gurunya beberapa kali. Tentu saja, itu bukan alasan utama Luke memilih mengobrol dengan Darcy. Dia bisa dengan jelas melihat Jane dan Thor saling menggoda, tidak perlu baginya untuk berada di tengah-tengah itu. Juga, semakin muda wanita itu, semakin tidak merepotkan. Darcy sama sekali tidak waspada. Dia hanya menjawab pertanyaan apapun yang diajukan padanya. Mahasiswa baru jelas jauh lebih mudah ditangani daripada dokter wanita. Seorang dokter wanita adalah makhluk ajaib. Seorang dokter wanita berusia 20-an jelas sangat cerdas. Dengan demikian, Luke telah memilih Darcy sebagai titik terobosannya. Dr. Selvig, maaf, Luke tidak akan pernah memilih pria tua berusia 50-an sebagai titik terobosan jika dia bisa membantu. Mereka datang dari New Mexico. Mereka bertemu Thor saat melakukan pemotretan astronomi di New Mexico. Saat sarapan, Darcy menemukan berita dan foto meteorit di Shackelford dengan F2F-nya. Supervisornya dan Dr. Selvig segera bergegas untuk melihatnya.
Mereka kebetulan bertemu dengan Thor, yang menumpang lift bersama mereka. Namun, Darcy terkadang terlihat malu, jelas, ada lebih banyak untuk mereka berlari ke Thor dan memberinya tumpangan. Luke tidak bertanya lagi. Dia hanya mengajukan pertanyaan dengan caranya sendiri. Ketika mereka mencapai puncak bukit, lubang itu terlihat jelas, tetapi mereka tidak dapat melihat dengan jelas palu di tengah. Ekspresi mereka bervariasi, tetapi mereka semua bersemangat. Dari mereka, Darcy adalah yang paling bersemangat. Dia berseru, "Wow," dan mengeluarkan teleponnya. Aku akan mengambil foto dan mempostingnya di F2F. Luke dengan ramah mengingatkannya, kamu datang ke sini karena kamu melihat foto di F2F. Saya pikir itu lebih bermakna jika Anda setidaknya mengambil foto dengan palu. Darcy memberi, dan mendekap ponselnya ke dadanya. Betul sekali, tidak ada gunanya mengambil tembakan sejauh itu. Petik 2. Luke hanya bisa melihat ponselnya dan mengangguk. Mereka akan turun. Ayo pergi. Aku bisa mengambil beberapa foto untukmu nanti. Jika kali ini aku bisa lebih baik, kamu mungkin bisa menyimpannya. Darcy mengikuti Luke menuruni tangga. Lakukan lebih baik. Luke mengulurkan tangan dan membantu Darcy, yang kehilangan keseimbangan. Secara umum, foto orang lain yang saya ambil ternyata aneh. Bagaimana? Wajah Darcy agak panas, seolah-olah dia terlalu memaksakan diri. Luke melepaskan tangannya dan terus menyusuri jalan kecil yang baru saja dia lewati. Misalnya, siapapun yang saya potret selalu memejamkan mata, atau menoleh, atau wajahnya dipelintir, jadi fotonya tidak bisa digunakan. Darcy tercengang. Kau melakukannya dengan sengaja. Luke merentangkan tangannya. Justru karena aku tidak melakukannya dengan sengaja, itu tampak aneh. Darcy menggelengkan kepalanya dengan tegas. Itu tidak mungkin. Kami akan mencobanya nanti. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Lukas berkata, baik, bagaimanapun, Anda dapat menghapus foto kapan saja. Petik 2. Darcy, kamu benar-benar percaya diri. Bab 1011, lihatlah palu meow-meow saya. Luke dan Darcy mengobrol sambil berjalan, dan langkah mereka jauh lebih lambat. Thor langsung menyerang ke bawah. Jen dan Dr. Selvig juga mempercepat langkahnya, sama sekali tidak menyadari bahwa ketiga orang di belakang mereka sama santainya seperti sedang bertamasya. Thor bergegas ke palu, dan ekspresi bersemangatnya berubah saat wajahnya menjadi hitam. Hanya ketika dia semakin dekat, dia menyadari apa yang dilakukan manusia ini terhadap hartanya. Sudah sulit baginya untuk menerima bahwa beberapa dari mereka mencoba menariknya keluar. Tetapi beberapa menerjang ke depan, beberapa menggigitnya, beberapa menendangnya, dan beberapa bahkan melilitkan rantai di sekitar palu untuk menariknya keluar dengan truk. Manusia bodoh, beraninya kamu menghujat kesucian senjata dewa. Dia meraung saat dia mendorong ke samping seorang pria berotot yang hendak melangkah maju, dan meraih palunya. Tunjukkan pada mereka kekuatanmu yang sebenarnya, Mjolnir. Teriaknya sambil mengerahkan kekuatannya. Ada keheningan tiba-tiba. Di dasar lubang, yang bising seperti taman bermain, hanya ada suara angin yang samar. Pada saat itu, Luke dan Darcy baru saja mencapai dasar lubang ketika mereka mendengar teriakan keras itu. Lalu, tidak ada, kecuali Thor, yang sedang menarik palu di tengah dengan keras, semua orang hanya menatap kosong. Sesaat kemudian, semua orang tertawa terbahak-bahak. Bahkan pria berotot yang telah disingkirkan itu tertawa terbahak-bahak. Wow, apa yang ingin kamu tunjukkan kepada kami? Bahkan kekuatan, ilahi, Anda tidak berfungsi. Petik 2. Darcy ternganga dan bergumam, apa yang dia katakan, Meo, satu apa? Bibir Lukas berkedut, meow-meow palu, nama yang lucu. Darcy mengangguk tanpa sadar, tentu, tapi palu itu tidak terlihat lucu. Setelah bertukar kata-kata canggung, mereka melanjutkan ke bawah. Wajah Thor merah. Dia telah menggunakan semua kekuatannya, tetapi palu di tangannya tidak lagi seringan sebelumnya. Itu tidak bergerak sama sekali. Mengapa? Dia perlahan melepaskan dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Ayah, apakah ini yang kamu inginkan? Semua orang terdiam sesaat, sebelum mereka tertawa terbahak-bahak lagi. Banyak orang bahkan memujinya. Dia seharusnya berada di Broadway dengan akting ini. Lihat bagaimana dia menyerah ketika dia berlutut. Ini seperti nyata. Itu benar-benar terlihat nyata. Hei, apakah kalian pernah ke Broadway secara nyata? Anda hanya menonton pertandingan sepak bola dan acara TV setiap hari. Berhenti berpura-pura. Dr. Jen lah yang merasa kasihan pada Thor, dan menyuruh Dr. Selvig maju dan membawa Thor ke samping, di mana dia duduk di belakang jeep yang terbuka. Merenung sejenak,
Luke berkata, sepertinya temanmu trauma. Darcy tersenyum canggung. Haha, aku tidak terlalu mengenalnya. Ketika Thor kembali ke dirinya sendiri, dia melihat Jen menatapnya dengan prihatin. Hatinya menghangat, dan dia mengulurkan tangan untuk memeluknya. Terima kasih. Jen tertangkap basah dan ditarik ke dalam pelukan tanpa perlawanan. Dibandingkan dengan Thor, yang tingginya lebih dari 1,9 meter, dia mungil seperti anak kecil, dan jauh lebih lemah. Tentu saja, dia tidak pernah berpikir untuk menolak. Sebaliknya, dia menepuk punggungnya yang kuat dan menghiburnya dengan lembut. Tidak apa-apa, terkadang hal-hal tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Saat dia berbicara, dia tanpa sadar melihat itu, Meow Hammer, dan bertanya dengan ragu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Thor terlihat sangat sedih dan tersesat. Aku tidak tahu. Jen tidak berdaya. Apa yang bisa saya bantu? Bagaimana saya bisa membawa Anda pergi? Luke memperhatikan interaksi mereka pada saat itu, dan berhenti mengambil foto souvenir untuk Darcy. Darcy dengan senang hati mengambil kamera, dan mulutnya menganga saat dia membalik-balik foto. Dia menelan kata terakhir. Bagaimanapun, Luke telah membantunya karena kebaikan. Meski terlepas dari pakaiannya, dia merasa bahwa orang yang ada di foto itu bukanlah dirinya sama sekali. Luke sudah lama mengharapkan ini, jadi dia menutup telinga terhadap seruan di belakangnya. Dia berjalan ke arah Dr. Jen dan berkata, jika Anda ingin melihat benda ini, sebaiknya Anda cepat-cepat. Tempat ini akan segera dikunci. Jen menatapnya. Terkunci. Lukas mengangkat bahu. Kalian semua tahu bahwa palu aneh jatuh di sini, apakah menurut Anda agensi tertentu tidak? Mereka sedang membuat keputusan, dan butuh waktu untuk menjalani prosedurnya, tetapi selama mereka memberi perintah, orang-orang yang akan melaksanakannya akan cepat. Saat dia berbicara, ada suara dengung di kejauhan. Dua titik hitam di langit mudah terlihat pada hari yang cerah. Mereka adalah helikopter. Dalam beberapa menit, kedua helikopter tiba dan mendarat di tanah datar di tepi lubang. Logo FBI terlihat jelas di helikopter, dan orang-orang yang keluar mengenakan seragam FBI. Melihat 4 orang di sebelahnya, Luke merentangkan tangannya. Melihat, seperti yang saya katakan, mereka akan sampai di sini dengan sangat cepat. Petik 2. Lagi pula, akulah yang meminta mereka untuk datang, tambahnya dalam hati. Sesaat kemudian, semua orang dengan sopan tapi tegas diusir dari lubang dan menuruni bukit. Sekelompok pria Texas itu mengutuk, tapi tak satu pun dari mereka benar-benar melawan pria berjas hitam. Setelah setengah hari, semua orang hampir selesai bermain, dan tidak ada yang bisa mengeluarkan benda itu. Itu sudah senja. Semua orang memukulnya, kembali menyekop kotoran sapi, mencabuti rumput liar atau bertani. Melihat Jen dan Selvig saling berbisik di sebelah jeep mereka, Luke bertanya, apakah ada masalah? Selvig ragu-ragu dan tidak mengatakan apa-apa. Tapi Jen berkata, ini masalahnya, kami ingin tinggal di sini selama 2 hari dan melakukan penelitian. Apakah Anda tahu ada hotel di kota ini? Lukas menggelengkan kepalanya. Maaf, tapi hanya ada satu motel di kota. Bos baru-baru ini pergi berlibur dengan putrinya. Dia tidak akan kembali selama beberapa hari. Selvig tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Jen, kita tidak bisa tidur di hutan belantara, kan? Dia memberi Jen beberapa wajah di depan Luke, tetapi sebenarnya, dia ingin mengatakan, jika kita tidak pergi sekarang, kapan kita akan pergi? Luke, bagaimanapun, menambahkan sambil tersenyum, jika Anda tidak keberatan dengan kebisingan, Anda dapat beristirahat di sana sebentar sebelum Anda memutuskan. Mereka melihat ke arah yang dia tunjuk, dan melihat deretan unit darurat di sebelah lokasi konstruksi tidak jauh. Ada 6 dari mereka, dan unitnya berwarna putih dengan tepi biru. Darcy yang bersemangat tidak bisa tidak bertanya, apakah itu milik lokasi konstruksi? Lukas mengangguk. Iya, ini peternakan kakekku. Semua orang. Mereka segera ingat bahwa Luke telah mengatakan bahwa peternakan sedang membangun kandang sapi baru. Peternakan itu milik kakek Luke, dan para pekerja secara alami bekerja untuk kakeknya. Jadi, Luke juga bisa dianggap sebagai pemilik bagian. Jen mengangguk tegas. Baiklah, mari kita istirahat. Dia membutuhkan penyangga waktu untuk meyakinkan Dr. Selvig untuk tetap tinggal, Thor tahu misteri astronomi yang tidak bisa dia lepaskan sama sekali. Jelas bukan karena dia tidak bisa melepaskan pria pirang yang tinggi dan tampan ini. Tentu saja tidak. Satu terjemahan Mjolnir dalam bahasa Mandarin adalah, Miao Nier. Bab 1012, Prosedur Halus, dan Tujuan Sejati.
Luke berbicara dengan pria berjas yang bertanggung jawab atas konstruksi dan memperoleh hak untuk menggunakan 5 unit darurat. Tidak ada yang membuat pria itu tidak senang. Untuk bisnis besar ini, dia telah membawa material dan tenaga yang cukup, dan juga membawa material untuk mendirikan beberapa unit operasi darurat seperti praktik standar. Tetapi ketika dia mendapatkan cetak birunya, dia menyadari bahwa itu adalah pekerjaan yang sangat sederhana. Itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai proyek rekayasa, dan akan selesai pada malam hari. Seperti kebiasaannya, bagaimanapun, ia masih mendirikan beberapa unit operasi. Paling tidak, setiap orang membutuhkan tempat untuk minum air dan istirahat sejenak. Selain 1 unit yang digunakan sebagai kantor, dia tidak menggunakan sisanya. Jika bos besar yang membayarnya ingin menggunakannya, biarlah. Bagaimanapun, itu tidak membuat perbedaan. Jen dan Selvig segera masuk ke dalam untuk mendiskusikan langkah mereka selanjutnya, meninggalkan Darcy untuk menjaga Thor di dalam jeep. Berpikir cepat, Luke mengambil ransel dan botol air dari kursi belakang mobilnya. Dia berjalan ke arah Darcy dan berkata, "Kamu mungkin harus tinggal di sini sebentar. Ini beberapa makanan ringan dan air mineral untukmu." Tertegun, Darcy memperhatikannya meletakkan sekantong makanan ringan dan air di belakang jeep sebelum dia sadar. "Aku khawatir aku tidak akan bisa menyelesaikan ini." Luke menatap kosong, lalu merenung selama beberapa detik. "Dokter, Selvig dan Dokter Jane juga perlu makan dan minum, kan?" Darcy akhirnya bereaksi. Dia merasa bahwa Luke secara khusus mengirimkan barang-barang ini kepadanya, tetapi tidak baik untuk mengatakannya dengan keras, jadi dia hanya bisa menggunakan nama orang lain. Dia mengangguk cepat. Iya, terima kasih banyak." Luke bertanya dengan sopan, "Boleh saya minta nomor Anda?" Darcy, "Oh, tentu saja. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, saya akan meminta milik Anda terlebih dahulu." Petik 2. Lukas, "Hah." Darcy menutup mulutnya dan tertawa. "Haha, aku akan memberikannya pada, hahaha." Dia sangat lucu. Sesaat kemudian, Selina mengerutkan bibirnya saat melihat Darcy melambaikan tangan di kaca spion. Memimpin jalan, mengantarkan makanan ringan, dan menanyakan detail kontak, "Bukankah kamu terlalu lancar dalam hal ini?" Juga, sepertinya fokusmu ada di area di bawah lehernya dan di atas perutnya. Luke berkata, siapapun secara tidak sadar akan fokus pada sifat yang luar biasa seperti itu. Antara orang biasa dan binaragawan, jangan bilang Anda tidak akan fokus pada binaragawan. Selina terdiam. Dia bisa dianggap setengah penggemar otot, dia secara alami tidak akan tertarik pada orang biasa. Juga, dia adalah penggemar F2F yang gila. Luke berkonsentrasi mengemudi. Selina, "Hah." Luke berkata, "Faktanya, dia adalah seorang blogger perjalanan. Setelah dia mendapatkan F2F, dia memindahkan blog perjalanannya ke F2F." Selina mengerti. "Jadi, kamu hanya perlu melihat gambar yang dia unggah untuk mengetahui pergerakan mereka." Luke bersenandung sebagai tanggapan dan berkata, "Meskipun saya dapat memantau mereka dengan drone, saya tidak dapat menempatkan kamera pengintai di kamar mereka. Bertanya langsung akan lebih cepat." Petik 2. Selina menatapnya dengan curiga. "Apakah radio jarak jauh tidak akan berfungsi?" Lukas tertawa. "Apakah kamu tidak mengerti apa yang terjadi antara Dr. Jane dan Thor?" "Aku tidak ingin mendengar itu." Selina kehilangan kata-kata. Mendengar apa yang terjadi secara pribadi antara seorang pria dan seorang wanita bukanlah masalah besar, tetapi menguping ketika Anda tahu Anda akan mendengarnya adalah perilaku yang benar-benar buruk. Orang-orang ini bukanlah penjahat yang telah melakukan kejahatan keji, dan Luke telah membuat banyak persiapan, jadi tidak perlu terus mengawasi mereka. Memikirkan itu, Selina membatalkan topik pembicaraan. Bahkan, dia berada di bawah banyak tekanan menghadapi mahasiswa baru seperti Darcy. Mahasiswa baru ini baru berusia 18 atau 19 tahun, tetapi kekuatannya sebagai pemain F-Cup bisa langsung menghancurkan keunggulan yang selalu dibanggakan Selina. Ini adalah situasi yang sangat langka. Juga, ini bukan satu-satunya kekuatan Darcy. Dia berada di Yale, dan memiliki penampilan yang sangat baik. Meskipun dia kadang-kadang otaknya tercerai-berai, dia masih cukup hidup. Dia memiliki lekuk tubuh, tapi dia tidak gemuk. Dia cukup luar biasa secara keseluruhan. Jadi, ketika dia melihat Luke dan Darcy semakin dekat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. Tapi itu saja, seseorang tertentu memiliki rasa kesopanan dan tidak akan mencoba apapun dalam situasi tegang seperti ini. Luke tidak menyembunyikan banyak hal darinya. Dia memiliki kekuatan dan kualifikasi yang cukup untuk mengetahui tentang dunia yang luar biasa, jadi dia secara alami tidak menyembunyikan kemungkinan asal palu.
Selina sendiri juga telah mengamati Thor selama beberapa waktu, terutama fisiknya. Dalam hal ini, dia dan Luke sebenarnya sama, karena mereka lebih memperhatikan kualitas luar biasa dari lawan jenis. Setelah Selina selesai dengan urusannya sendiri, Luke meninggalkannya sebagai penanggung jawab pusat informasi. Dia juga memberikan nomor Darcy kepada Selina agar dia bisa menghubungi Darcy dan mengirimkan makanan, air, dan kebutuhan sehari-hari. Selina tidak mengerti alasan untuk ini. Luke, bagaimanapun, memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia menunjuk foto Thor di layar. Yang lain tidak masalah, tapi jangan biarkan Thor ini memasuki Shackleford. Selina, Luke berkata, apakah menurutmu aku memberikan barang-barang itu kepada mereka karena Darcy? Itu karena aku tidak ingin Thor, orang yang merepotkan ini, mendekati Shackleford. Melihat ekspresinya, Selina akhirnya memilih untuk mempercayainya. Dia tidak pernah membohonginya dalam hal bisnis yang layak. Luke tidak berbohong. Sekarang dia memiliki kontrol feromon dasar, dia tidak perlu menempel pada seorang wanita dan mengirimkan barang-barangnya jika dia ingin memulai percakapan. Setelah itu, Luke pergi ke toko senjata Patrick tua dan berbicara lama dengannya. Patrick tua mula-mula menggelengkan kepalanya, lalu ragu-ragu sejenak sebelum menelepon Robert. Setelah berbicara selama beberapa menit, dia menutup telepon dan melihat cek besar di depannya. Sambil menggertakkan giginya, dia memasukkan cek itu ke mesin kasirnya. Baiklah, ikut denganku. Tapi jangan menipu saya. Saya mengandalkan toko ini untuk masa pensiun saya. Lukas hanya memutar bola matanya. Jadilah polisi saja. Paling-paling, Robert akan memberi Anda beberapa perlakuan istimewa. Anda hanya perlu khawatir tentang keamanan kota, ini berjalan-jalan di taman. Patrick tua mendengus. Jangan berbohong padaku. Apakah Anda pikir saya tidak tahu hal busuk apa yang harus Anda tangani? Entah itu pertengkaran kekasih, tetangga yang marah, atau mengirim para pemabuk itu tidur di jalanan kembali ke rumah. Aku tidak tahan dengan itu. Lukas tertawa. Sebenarnya, itu karena gajimu tidak cukup untuk pergi ke Knox City untuk mencari pacar. Patrick memelototinya. Omong kosong. Apakah saya butuh uang? Saya tidak pernah gagal dengan para wanita di bar di Knox City. Luke tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ingin bersaing dengan saya dalam menarik para wanita. Anda hanya seorang anak sekolah dasar. Sesaat kemudian, Old Patrick dan Luke sedang memindahkan barang-barang antara gudang dan pintu belakang toko senjata. Troli demi troli barang dimuat ke bagian belakang F-150 milik Robert. Kemudian, mobil pickup Patrick sendiri dimuati dan ditutup dengan selembar kanvas. Kata, bab 1013, memang target yang tepat untuk didekati. Luke berkata kepadanya saat dia masuk ke mobil, jangan khawatir. Ini adalah Texas. Jika ada yang tidak beres, katakan saja bahwa Anda tidak tahu apa-apa. Patrick tua mendengus dan masuk ke mobilnya juga untuk membantu mengantarkan barang ke peternakan drugs. Yang benar adalah bahwa dengan Robert sebagai bos besar, ada peluang bagus bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi itu sama sekali tidak akan menjadi masalah besar. Selama dia ingin melindungi Luke, Robert bisa membuat semua bukti, mati, kapanpun dia mau. Setelah menjatuhkan peralatan di gudang alat drugs, Patrick tua pergi. Dia tidak tahu apa yang Luke rencanakan. Dia tidak akan mengakui bahwa dialah yang menjual senjata dan amunisi ini kepadanya. Luke mengeluarkan peralatan dari inventarisnya dan mulai memodifikasi 2 truk pickup di peternakan. Untuk mendekati Thor, tidak perlu. Orang itu masih anak yang sombong dan manja, itulah sebabnya ayahnya mengusirnya. Dia bahkan lebih kaya dari Tony Stark. Tony hanya memiliki Stark Industries, sedangkan Thor adalah orang yang akan mewarisi Asgard. Dalam hal kekayaan, ia memiliki beberapa kali lebih banyak daripada gabungan semua kekayaan di bumi. Begitulah kayanya penguasa 9 alam. Tidak mudah untuk dekat dengan orang seperti itu. Terlepas dari Avengers yang akan melalui suka dan duka bersamanya, dia hanya peduli pada Jane Foster. Tetapi Dr. Jane yang jatuh cinta pada Thor pada pandangan pertama, dan hanya ketika mereka menjadi pasangan dia menerima perawatan ini. Sebagai seorang pria, Luke tidak memenuhi syarat untuk mengambil jalan ini. Dia juga tidak bisa mengambilnya. Sebenarnya tidak mudah untuk mendekati Avengers manapun. Bahkan Dr. Banner, yang memiliki temperamen terbaik, merasa sulit untuk mengendalikan makhluk hijau di dalam dirinya. Jika Anda berteman dengan Banner, paling-paling, ada kemungkinan sedikit lebih rendah untuk dipukuli sampai mati oleh Hulk hijau. Mencoba mendapatkan kepercayaan dari pahlawan super yang berada di sekitar blok dengan kata-kata kosong dan untuk keuntungan Anda sendiri hanyalah pemikiran anak-anak.
Jika Anda tidak bertarung bersama dan menunjukkan kekuatan dan keberanian yang cukup, Anda tidak memenuhi syarat untuk diakui oleh mereka. Seorang sutradara botak adalah contoh tipikal. Pemimpin nominal ini akan selalu dipandang curiga dan diremehkan oleh para pahlawan super, dia tidak memiliki banyak pengaruh dengan mereka sebagai Phil. Satu-satunya pahlawan yang bisa langsung digunakan sutradara ini adalah bawahan langsungnya, Black Widow dan Hawkeye. Keduanya memiliki banyak kepercayaan padanya setelah bersamanya untuk waktu yang lama. Ini membuktikan bahwa tanpa bekerja sama dan berjuang bersama dalam waktu yang lama, para superhero tidak bisa mempercayai orang biasa. Jadi, Luke belum secara khusus pergi mencari pahlawan super. Melakukan itu tidak sebaik mengambil bagian dalam beberapa pertempuran pada waktu yang tepat untuk membuktikan kekuatan dan karakternya. Selain itu, lebih aman bagi identitas alternatifnya untuk memupuk kebaikan dengan Thor. Luke dengan cepat menyingkirkan pikiran tidak berguna ini dan fokus pada pekerjaannya. Kali ini, dia akan menggunakan android sebesar itu sebagai eksperimen. Secara alami, dia harus mengambil tindakan bunuh diri seperti itu dengan serius. Dia tidak keberatan melarikan diri jika keadaan menjadi kritis. Lagi pula, dia bukan agen SHIELD atau pahlawan super. Sebagai detektif biasa, dia berhak untuk takut. Pada pukul 5 pagi berikutnya, pemimpin tim konstruksi menelepon. Coulson, kita sudah selesai. Selebihnya tinggal menunggu semen benar-benar kering. Itu hanya bisa diuji besok. Apakah Anda ingin melihatnya sekarang? Luke menyuruh pria itu menunggunya, dan bergegas. Peternakan Drax hanya beberapa kilometer jauhnya dari lokasi konstruksi, dan Luke tiba di sana dalam waktu singkat. Setelah dia turun dari mobil, Luke menyapa pria itu dan memeriksa pekerjaan konstruksi. Mereka telah membangun balok-balok semen tebal dengan ketinggian yang berbeda-beda. Itu terlalu sederhana dan tidak memerlukan banyak pemeriksaan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Luke mengangguk dan berkata bahwa itu baik-baik saja. Pada saat yang sama, dia menolak tawaran untuk 2 orang untuk tetap tinggal dan menguji balok keesokan harinya, dan memberitahu mereka bahwa mereka semua bisa berkemas. Namun, unit darurat tidak tersentuh, dan Luke pergi bersama pria berjas itu untuk menghitung uang. Pria itu juga sangat senang. Dia segera menyuruh tim konstruksi untuk berkemas. Lusinan orang dengan cepat mengemasi semuanya, dan gemuruh konvoi bergema di pagi hari di hutan belantara Texas saat melaju pergi. Satu-satunya yang tertinggal adalah proyek yang telah mereka kerjakan selama setengah hari dan sepanjang malam. Di unit darurat, Darcy muncul di jendela di lantai 2 dan berteriak kesal pada Luke, "Hei, kamu tidak pernah mengatakan bahwa seseorang akan mengebor lubang saat kita tidur." Kepalaku hampir meledak karena kebisingan. Petik 2. Luke mengangkat kepalanya dan tersenyum. Dia mengeluarkan sebuah kotak besar dari mobilnya, melambai padanya, dan berjalan ke unit. Dia memasuki sebuah ruangan di lantai bawah. Meletakkan kotak di atas meja, dia menoleh ke Darcy, yang sekarang berdiri di pintu, dan berkata sambil tersenyum, "Senang tidur lebih awal dan bangun pagi. Mereka baru saja selesai. Mulai sekarang, Anda bisa tidur sampai besok pagi. Tidak akan ada suara yang mengganggumu lagi." Darcy memberi kata, "Oh," dengan bingung. "Bagus." Dengung mesin bodoh itu sangat keras hingga membuat dadaku terasa sesak. Saat dia berbicara, dia menggosok dadanya dengan tidak nyaman. Mau tak mau Luke bertanya-tanya, apakah itu resonansi karena ukuran tubuhnya. Dia berkata, "Itu adalah vibrator beton untuk menghilangkan gelembung di semen." Itu benar-benar menjengkelkan, itulah sebabnya aku membawakanmu sarapan sebagai permintaan maaf. Darcy bertanya, "Kau membawakanku sarapan?" Saat itu, dia hanya mengenakan sweater tipis. Rambutnya acak-acakan, dan dia tidak memakai kacamata. Dia menyipitkan matanya sedikit saat dia memberinya pandangan rabun jauh. Ekspresi dan gerakannya seperti kucing Persia yang setengah tertidur, dan sangat menggemaskan. Luke tidak menjelaskan bahwa yang dia maksud adalah, kalian semua, dan bukan hanya kamu. Bukan salahnya kalau Darcy salah paham. Dia hanya melambai padanya untuk datang. Ketika dia pergi, dia melepas jaket tebalnya dan mengenakannya padanya. Bahkan jika ini Texas, masih dingin di pagi hari di alam liar di musim dingin. Jangan masuk angin. Darcy memberikan, bingung lagi ketika Luke membuka kotak itu, yang berisi banyak makanan. Faktanya, itu hanyalah makanan sederhana yang Luke isikan dengan santai ke dalam inventarisnya, seperti sandwich, kue kering, susu, dan sereal. Setiap kali dia membuat makanan seperti ini, dia akan membuat lebih banyak dan memasukkannya ke dalam inventarisnya. Sebulan kemudian, dia akan melemparkan semuanya ke Gold Nugget.
Makanan dalam inventaris tidak bisa tetap hangat, tetapi tidak akan rusak. Dia telah melakukan tes, dan bahkan setelah sebulan, mereka tidak berbeda dari ketika dia pertama kali memasukkannya ke dalam inventarisnya. Hanya karena Luke terobsesi dengan kebersihan, dan tidak ingin makan makanan yang berumur sebulan, dia menyingkirkan semuanya dengan memberikannya kepada Gold Nugget. Titik. Bab 1014, Dr. Jen masuk angin dan Thor ditahan. Makanan yang dibawakan Luke untuk Darcy dan yang lainnya dibuat pada malam Natal. Itu masih segar. Darcy tertegun sejenak. Wah, banyak sekali. Aku belum sikat gigi. Lukas tersenyum. Kalau begitu pergilah mandi. Darcy tiba-tiba sadar kembali. Memikirkan apa yang baru saja dia katakan, dia segera berbalik dan lari. Oke. 10 menit kemudian, Luke dan Darcy duduk berhadapan dan mengobrol sambil makan. Ada alasan mengapa Darcy dalam suasana hati yang buruk ketika dia bangun. Tadi malam, Dr. Selvig menjadi gila dan menariknya keluar untuk melihat bintang-bintang, sama sekali mengabaikan fakta bahwa dia adalah murid Dr. Jen dan bukan muridnya. Selvig, yang tidak bisa menghargai Darcy, adalah orang yang sangat membosankan di matanya. Secara alami, dia tidak ingin menarik shift malam bersamanya. Apa yang membuatnya lebih sedih adalah bahwa sepertinya Dr. Jen telah menyeret Thor ke kamarnya tadi malam, dan mereka tidak keluar sama sekali. Darcy mengambil kamar di sebelah kiri di lantai 2, Dr. Selvig di tengah, dan Dr. Jen di kamar di sebelah kanan. Belum genap 5 menit mengamati bintang, dia sudah mengetahui dengan otak cerdasnya mengapa Dr. Selvig menyeretnya keluar. Lagi pula, mengamati bintang jauh lebih baik daripada mendengarkan apa yang terjadi di sisi lain tembok di malam hari. Setidaknya, itu tidak akan membuatnya merasa kesal. Dia tidak memberitahu Luke semua ini secara langsung. Tapi dari ekspresi dan kata-katanya, Luke punya ide kasar. Dia tidak merasakan apa-apa tentang itu. Itu adalah Palu. Gadis manapun yang bertemu dengan generator hormon super seperti itu tidak akan bisa menolak. Untungnya, Guru Darcy memukulinya, dan Darcy juga tidak tertarik pada Thor, jadi dia ingin mengobrol dengan Luke. Segera, Dr. Selvig turun juga. Dia sedikit bingung melihat Luke, tapi dia masih menyapanya dengan senyuman. Dia memiliki kesan yang baik tentang pemuda yang membantu dan lembut ini. Untung dia tidak punya istri, kalau tidak dia akan berpikir, akan menyenangkan memiliki putra seperti Luke. Setengah jam kemudian, Thor turun. Melihat pria yang T-shirtnya sangat ketat, Darcy tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, aku yang mengatakan bahwa dia memiliki tubuh yang bagus kemarin, tapi Jen. Batuk. Dr. Selvig terbatuk dengan tegas, menyela pembicaraan gila gadis itu. Lukas melambaikan tangannya. Thor, mau makan. Thor jelas dalam suasana hati yang baik, dan pergi sambil tersenyum. Iya, aku akan membawakan makanan ke atas untuk Jen. Melihat wajah bingung dari 3 orang di depannya, dia ingat apa yang dikatakan Jen. Iya, dia sakit. Saya pikir dia terkena, itu benar, pilek. Petik 2. Dia tidak akrab dengan kata itu, karena dia tidak pernah masuk angin sebelumnya. Ketiganya memiliki ekspresi, perhatikan kamu menyemburkan sampah, di wajah mereka saat mereka membiarkan Thor mengambil setengah teko kopi dan banyak makanan. Ketika langkah kaki Thor terdengar di lantai atas, Darcy berkata dengan nada mengejek, tentu saja dia masuk angin. Itu pasti karena dia tidak memakai, cukup, untuk tidur tadi malam, dan tidak, menutupi, dirinya dengan benar dengan selimut. Dr. Selvig terbatuk canggung dan bangkit. Aku akan keluar untuk jalan-jalan. Dia merasa tercekik. Bukan karena dia juga memiliki desain pada Jen, tetapi dia adalah seorang peneliti yang hebat, dan sekarang telah dirayu oleh seorang pirang yang tampan. Ini merupakan pukulan besar bagi hasrat Selvig untuk meneliti. Para ilmuwan juga membutuhkan rekan kerja untuk mendorong mereka maju. Memiliki rekan kerja yang dapat mengimbangi mereka sama pentingnya dengan seorang detektif yang memiliki pasangan yang dapat mereka andalkan. Yang lebih menyedihkan adalah sepertinya ada sedikit hal yang terjadi dengan Darcy dan detektif muda itu. Tampaknya asisten yang tidak dapat diandalkan ini akan menjadi semakin tidak dapat diandalkan. Selvig takut dia harus tidur di jeep sendirian malam ini untuk menghindari kemungkinan serangan 2 arah. Berjalan keluar, dia tidak bisa tidak melihat kembali ke unit darurat. Mengapa saya tidak pindah ke lantai bawah malam ini? Pada saat itu, Luke telah mengetahui rencana Jen dari Darcy dan Selvig. Mereka akan tinggal di sini selama 2 atau 3 hari lagi untuk mengamati situasi sedikit lebih lama sebelum memutuskan lagi setelah itu. Ketika Selvig mengatakan itu, dia tampak seolah-olah putrinya telah diculik. Beberapa menit kemudian, Luke mengucapkan selamat tinggal.
Dia memberitahu Selvig dan Darcy bahwa dia berada di peternakan tidak jauh. Jika mereka membutuhkan makanan, air, atau apapun, mereka bisa mencarinya di sana, sementara mereka bisa tinggal di unit darurat ini. Selvig menghela nafas ketika dia mendengar itu. Anak ini benar-benar cerdas. Darcy melambaikan tangan dengan enggan. Luke telah memberinya jaketnya sebelumnya, yang menyembunyikan tubuhnya. Sebagai penggemar otot, Darcy secara alami berpengetahuan luas, dan kesan baiknya tentang Luke telah meningkat setidaknya 20%. Kuat, cerah, dan lembut. Kakak ini sangat menarik, gumamnya dalam hati saat melihat mobil Luke pergi. Luke kembali ke gudang peralatan di peternakan dan terus bekerja. Pukul 11 pagi, teleponnya berdering. Ketika mengangkatnya, dia mendengar suara cemas Darcy. Luke, bisakah kamu membantuku? Lukas berkata, tenang, apa yang terjadi? Darcy berkata, Thor memukuli FBI di atas bukit, dan dia sekarang telah ditahan. FBI bahkan mengambil file dan peralatan kami. Lukas, mengapa mereka mengambil file dan peralatan trio itu? Apa yang Phil lakukan? Berpikir sejenak, dia berkata, beritahu Dr. Jen dan Dr. Selvig bahwa saya akan datang untuk melihatnya. Katakan pada mereka untuk tidak bertindak gegabah. Darcy benar mencarinya. Hukum dan ketertiban di tempat seperti ini tidak berfungsi di bawah FBI, dan petugas di sini memiliki kekuatan penegakan hukum yang cukup di yurisdiksi mereka sendiri. Jika perlu, mereka bisa berhadapan langsung dengan FBI. FBI tidak serta-merta ingin menyinggung penegak hukum setempat. Lagi pula, ini Texas, dan petugas polisi di sini tidak mudah dihadapi. Luke melaju ke unit darurat, dan Darcy segera berlari. Jen ingin membuat keributan dengan FBI. Dr. Selvig mencoba membujuknya untuk tidak melakukannya. Saya tidak tahu harus berbuat apa, jadi saya hanya bisa meminta bantuan Anda. Petik 2. Luke meletakkan tangannya di bahunya dan berkata, tenang. Saya akan mengajukan pertanyaan, Anda menjawabnya. Saya hanya bisa bernegosiasi dengan FBI setelah saya memahami situasinya, mengerti. Mendengar kata-katanya, Darcy tiba-tiba merasa jauh lebih tenang, dan kepanikannya yang tak dapat dijelaskan pada dasarnya menghilang. Luke telah menggunakan sedikit elementary pheromone control untuk menenangkannya. Jika tidak panik seperti dia akan berada di mana-mana dengan kata-katanya, dan tidak akan pernah sampai ke poin utama. Berjalan menaiki bukit bersama Darcy, Luke bertanya tentang situasinya. Situasinya jelas hanya dalam beberapa kalimat. Itu karena Thor ingin melihat Palu setelah sarapan. Siapa yang tahu apakah dia ingin meratapi kehilangannya, atau jika dia masih belum menyerah untuk mencoba menariknya keluar. Tapi kemarin, ketika dia merasa putus asa, sejumlah besar orang dari pihak Phil datang, dan ada lebih dari 100 dari mereka. Mereka benar-benar menutup lubang dengan kawat berduri dan lembaran plastik. Tentu saja, Thor tidak bisa masuk. Bab 1015, Kemampuan Tertutup dan Mengalahkan, Ayam Terlemah dalam Sejarah. Meskipun seorang putra mahkota telah tenang di depan Dr. Jen, ayahnya sendiri telah mengusirnya, dan tampaknya Mjolnir telah meninggalkannya. Emosi telah lama menumpuk di dalam dirinya. Dia hanya bisa tetap tenang untuk saat ini. Emosi negatif tidak hilang, tetapi tersembunyi di bawah permukaan hatinya. Tapi setelah beberapa patah kata, Thor meledak ketika penjaga di pintu masuk mendorongnya lagi. Hampir seketika, dia memukuli kedua penjaga itu ke tanah. Alarm berbunyi, dan sekelompok penjaga bergegas. Ketika mereka melihat Thor, mereka tidak menggunakan senjata. Lagi pula, Thor membawa Jen bersamanya. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mereka tampak seperti pasangan yang tidak berbahaya meskipun suka ikut campur. Membunuh dan melukai warga sipil bukanlah bagian dari aturan. Pada akhirnya, setelah menghajar lebih dari 10 agen, Thor tetap dijatuhkan. Yang lebih disayangkan adalah bahwa para agen datang untuk menyelidiki identitasnya dan Jen, dan menemukan tempat tinggal sementara. Siapa yang tahu apa yang mereka temukan, tetapi seseorang segera menyita bahan dan peralatan penelitian Dr. Selvig dan Dr. Jen, mengatakan bahwa mereka akan dikembalikan setelah pemeriksaan. Dr. Jen mencoba yang terbaik untuk berdebat, tetapi pada akhirnya, mereka mengambil laptop terpentingnya. Mendengar bahwa dia memiliki penelitian penting di laptopnya, seorang pria parubaya dengan garis rambut surut menatapnya, dan agen FBI di sebelahnya mengambil laptop itu. Dr. Jen tidak bisa menerima ini. Laptop itu memiliki data kunci yang telah dia teliti selama bertahun-tahun. Sekarang setelah catatan dan laptopnya disita, semua penelitian yang mereka lakukan selama beberapa tahun terakhir menjadi sia-sia. Darcy berbicara dengan sangat cepat, dan mereka berdua berjalan dengan sangat cepat. Gadis ini tidak atletis,
dan dia sudah terengah-engah sebelum mereka mencapai puncak bukit. Melihat bahwa dia harus memberikan komentar sambil membawa beban yang begitu berat, Luke hanya bisa membantunya. Sambil memegang pinggangnya, dia berkata, "Aku akan mengangkatmu." Darcy terkejut. "Hah? Bukankah ini sedikit terlalu cepat?" "Wow, kamu sangat cepat." Dengan geli, Luke berkata, "Saya akan berbicara dengan FBI nanti. Bekerja dengan Dr. Selvig dan bawa Dr. Jen pergi. Jangan biarkan dia menyebabkan masalah lagi, oke?" Petik 2. Darcy, "Oh, kamu bisa melakukannya." Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia sedikit malu. "Saya tidak bermaksud seperti itu, hanya saja rasanya agen FBI ini tidak mudah dihadapi, jadi." Luke berkata, "Saya akan melihat apakah saya dapat berbicara dengan seseorang yang saya kenal. Namun, saya hanya bisa mencoba. Bagaimanapun, saya hanya seorang perwira polisi." Petik 2. Darcy mengangguk. Itu benar. Kali ini, dia akhirnya memotong dirinya sendiri tepat waktu. Akan terlalu buruk baginya jika tidak, memanggilnya dengan panik untuk membantu dan kemudian memanggangnya karena tidak bisa melakukan apa-apa. Lukas tidak keberatan. Gadis ini terlahir snarky, bahkan untuk dirinya sendiri. Dengan hatinya yang telah ditempa 1000 kali dalam kehidupan sebelumnya, dia hanya menemukan gadis ini menarik, belum lagi dia sangat tampan. Setelah beberapa patah kata, dia memimpin Darcy ke pintu masuk zona penahanan. Tidak jauh dari sana, Selvig dan Jen sedang berbicara. Jen jelas frustrasi saat dia mondar-mandir, suaranya kadang-kadang semakin keras. Tetapi pada akhirnya, dia memiliki perilaku yang baik. Kemarahannya tidak ditujukan pada Selvig, dan dia hanya meninggikan suaranya dengan gelisah. Luke melepaskan pinggang Darcy yang agak lentur, dan memberi isyarat padanya sebelum dia berjalan ke penjaga di pintu masuk. Menghadapi dua penjaga yang jelas lebih waspada, dia tidak mendekati mereka. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan teleponnya 10 meter dan menelepon Phil. Dia menutup telepon setelah beberapa kata dan menatap kedua penjaga. Kemudian, penjaga tiba-tiba mengangkat satu tangan ke lubang suara seolah-olah dia sedang mendengarkan perintah. Sesaat kemudian, dia menatap Luke. "Nama." Lukas berjalan mendekat. Lukas Coulson. Kedua penjaga itu saling memandang, dan salah satu dari mereka memberi isyarat. "Ikuti aku. Jangan melihat-lihat dan jangan berlarian, atau Anda mungkin terbunuh di tempat." Petik 2. Luke berkata, "Mengerti." Beberapa menit kemudian, Luke berjalan ke sudut yang dikelilingi oleh lembaran plastik. Seorang pria parubaya dengan setelan hitam berdiri di sana, melihat pekerjaan di bawah. Itu adalah Phil. Mendengar langkah kaki, dia berbalik dan melambai pada penjaga sambil tersenyum. Penjaga itu pergi. Luke bertanya, "Apakah kita akan berbicara di sini?" Phil menatap palu dan mengangguk. "Sedikit di sana." Mereka berjalan ke sudut dan berbicara dengan suara rendah. Setengah jam kemudian, Luke menggosok pergelangan tangannya saat dia dikawal keluar oleh para penjaga. Namun, ketika dia mengingat pemberitahuan sistem, suasana hatinya sedikit rumit. "Sistem, Anda telah mengalahkan Thor Odinson dan menerima daftar kemampuannya. Kemampuan Thor, Komando Taktis Dasar, Kemahiran Senjata Dingin Dasar, Kemahiran Palu Satu Tangan Tingkat Lanjut, Pengetahuan Umum Asgardian Dasar 50.000 poin kredit, sebagian tersedia." Apa yang membuatnya dalam suasana hati yang aneh adalah, tersedia sebagian terakhir. Setelah menghabiskan 50.000 kredit tanpa ragu-ragu untuk mempelajari kemampuan ini, Luke menemukan bahwa itu pada dasarnya adalah pengetahuan umum, dan praktis tidak memiliki apapun pada sistem teknologi magis Asgardian seperti yang dia bayangkan. Itu seperti orang kuno dari dunia lain yang mendapatkan sebuah buku berjudul Kompendium Pengetahuan Umum tentang Bumi, hanya untuk membukanya dan menemukan bahwa buku itu berisi pengetahuan sekolah dasar yang diketahui semua orang di bumi. Apakah itu tidak berguna? Tidak, ini akan menjadi lebih berguna bagi Luke dalam jangka panjang. Tanpa fondasi, sulit untuk memahami pengetahuan yang lebih mendalam, dan dia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak dari yang terakhir. Setelah dorongan Luke, sistem akhirnya memberinya penjelasan singkat. "Sistem, Anda mengalahkan Thor Odinson, tersegel. Kemampuan Thor, Perintah Taktis Dasar, Pengetahuan Umum Asgardian Dasar 50.000 poin kredit, tersegel, sebagian tersedia." Versi pengetahuan umum yang tidak lengkap yang telah dipelajari oleh Luke mungkin ada hubungannya dengan Thor yang disegel oleh Odin. Sangat mungkin bahwa pengetahuan ini telah disegel oleh Odin. Memang tidak mudah untuk mendapatkan kemampuan seorang dewa. Memikirkan hal ini, dia berjalan keluar dari zona penahanan. 3 orang yang sudah bosan berbicara menatapnya.
Ketika Luke berjalan mendekat, Dr. Jen tidak sabar untuk bergegas dan bertanya, bagaimana hasilnya? Luke, bisakah mereka membiarkannya pergi? Lukas tertawa dalam hati. Sepertinya dia bahkan lebih peduli tentang pria itu daripada penelitiannya. Saat dia memikirkan ini, dia mengangguk sedikit. Mereka akan menanyakan beberapa pertanyaan rutin kepada Thor, dan memeriksa peralatan dan file Anda. Mungkin butuh setengah hari, jadi kembalilah ke unit dan tunggu. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia telah mengenakan topeng dan memukuli Thor. Ayam terlemah dalam sejarah, apalagi dia siap untuk membuang antrean panjang untuk menangkap ikan besar setelah berbicara dengan Phil. Mendengar itu, Dr. Jen sedikit cemas. Apakah kamu yakin itu akan baik-baik saja?